Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Fauzan dari kelas PTIKF. Langsung saja saya akan menjelaskan rangkuman dari mata kuliah Organisasi dan Arsitektur Komputer. Deskripsi, pengantar dan organisasi komputer ini membahas konsep dasar, bagaimana cara kerja komputer, fungsi komponen komputer, serta organisasi dan arsitektur komponen. Organisasi dan arsitektur komputer. Komputer adalah perangkat elektronik yang dapat menerima input, menghasilkan output, memproses data, dan menyimpan informasi berdasarkan instruksi yang tertentu. Organisasi komputer tersendiri atau interaksi antar komputer seperti ALU, control unit, memory register, dan perangkat keras untuk menjalankan instruksi dan mengoperasikan data. Arsitektur komputer, pandangan dari sisi programmer yang melibatkan register, memori, dan instruksi dalam komputer. Struktur dan fungsi komputer. Struktur adalah bagaimana masing-masing komponen saling berhubungan satu dengan yang lainnya. Operasi dari masing-masing komponen itu disebut sebagai fungsi. Struktur komputer ini terdiri dari komponen seperti CPU, memori utama, perangkat 1/0, dan sistem interkoneksi. Setiap komputer memiliki 4 fungsi utama, yakni pengolahan data atau data processing, penyimpanan data atau data storage, pemindahan data atau data movement, kendali atau control. Unit fungsional dasar, CPU. CPU merupakan otak komputer. CPU ini merupakan komponen utama dari sebuah komputer yang bertanggung jawab untuk menjalankan instruksi dari program dan mengelola semua operasi komputasi yang terdiri dari dua bilangan, yaitu ALU dan control unit. ALU ini adalah bagian dari CPU yang bertanggung jawab untuk melakukan operasi aritmatika. CPU bertanggung jawab untuk mengendalikan aliran data antar CPU dan perangkat lainnya. CPU juga mengatur dan mengendalikan instruksi yang harus dijalankan oleh CPU dengan mengatur kapan dan bagaimana instruksi diproses. CPU ini memastikan bahwa semua komponen komputer bekerja sesuai dengan instruksi yang diberikan. Cara kerja CPU ini dengan cara mengambil instruksi dari memori yang disebut fetch, menerjemahkan instruksi disebut decode, dan melakukan instruksi disebut execute. Proses ini dikenal sebagai siklus instruksi. Input device, perangkat keras komputer yang berfungsi sebagai alat untuk memasukkan data atau perintah ke dalam komputer yang terdiri dari keyboard, mouse, scanner, mikrofon, webcam, touchscreen, dan stylus pen. Nah, keyboard ini adalah perangkat input utama untuk mengetik data berupa teks, angka, simbol ke dalam komputer. Sedangkan mouse adalah perangkat input yang digunakan untuk menggerakkan pointer atau kursor di layar komputer. Sedangkan scanner ini digunakan untuk memindai objek fisik seperti dokumen, gambar, atau foto dan mengkonversinya menjadi format digital yang dapat disimpan atau ditampilkan oleh komputer. Mikrofon ini dan adapun mikrofon bertugas untuk menangkap suara dan mengubahnya menjadi sinyal listrik atau data digital yang dapat diproses oleh komputer. Webcam digunakan untuk menangkap gambar atau video, sering digunakan dalam konferensi video atau panggilan video. Touchscreen adalah layar yang berfungsi untuk sebagai perangkat input dengan memungkinkan pengguna memasukkan data langsung melalui sentuhan pada layar. Dan yang terakhir, stylus pen atau alat yang digunakan bersama perangkat layar sentuh, memungkinkan pengguna untuk menggambar atau menulis langsung di layar. Output device. Output device ini adalah perangkat komputer yang berfungsi untuk menampilkan keluaran
sebagai hasil pengolahan data seperti monitor, printer, speaker, handphone, dan proyektor. Nah, saya akan menjelaskan apa itu monitor. Monitor itu adalah perangkat output utama yang menampilkan informasi grafis atau teks kepada pengguna dalam bentuk visual. Monitor juga dikenal sebagai layar atau display dan berfungsi untuk menampilkan antarmuka pengguna serta hasil dari program yang sedang berjalan. Printer adalah alat yang digunakan untuk mencetak hasil kerja dari komputer seperti dokumen, teks, gambar, atau grafik ke media fisik seperti kertas. Adapun beberapa jenis printer seperti printer inkjet, laser, dan dot matrix. Speaker berfungsi untuk mengeluarkan output dalam bentuk suara. Mereka juga digunakan untuk memutar musik, video, atau hasil pemrosesan audio dari program komputer. Handphones adalah perangkat output yang mengirimkan suara langsung ke telinga pengguna, berfungsi sama seperti speaker, tetapi dengan pengalaman mendengarkan yang lebih personal. Proyektor adalah perangkat output yang memproyeksikan tampilan dari komputer ke permukaan lain, biasanya dinding atau layar besar. Ini sering digunakan untuk presentasi atau menonton video dalam kelompok besar. I atau O ports menghubungkan perangkat input atau output dengan sistem komputer. Bagian ini digunakan untuk menerima ataupun mengirim data ke luar sistem. Memori adalah komponen yang digunakan untuk menyimpan data dan instruksi yang diperlukan oleh CPU. CPU itu kepanjangan dari Central Processing Unit yang berfungsi untuk menjalankan program. Memori ini terbagi menjadi dua, yaitu internal dan eksternal. Memori internal itu adalah memori yang terpasang langsung di dalam komputer dan digunakan untuk menyimpan data dan instruksi sementara saat sistem beroperasi. Memori internal ini terdiri dari dua komponen utama, yaitu RAM dan ROM. RAM atau Random Access Memory adalah memori sementara yang digunakan untuk menyimpan data menyimpan data yang sedang diproses oleh CPU. Ketika komputer menyala, sistem operasi dan aplikasi yang dibuka dimuat ke dalam RAM. Data dalam RAM hilang saat komputer dimatikan. Semakin besar kapasitas RAM, semakin banyak data yang diprogram dan dijalankan. Sedangkan ROM atau Read Only Memory adalah memori permanen yang menyimpan informasi penting yang diperlukan saat komputer dinyalakan, seperti firmware dan BIOS. Data dalam ROM tidak dapat diubah atau dihapus dengan mudah tentunya, sehingga selalu tersedia saat sistem booting. ROM ini memastikan bahwa komputer dapat menjalankan proses dasar yang diperlukan untuk mengakses perangkat keras saat dinyalakan. Bus data adalah jalur untuk perpindahan data di dalam sistem. Address bus digunakan untuk menentukan alamat lokasi memori yang akan diakses. Address bus ini mengindikasikan di mana data yang dibutuhkan akan diambil atau disimpan. Contoh bus mengirimkan sinyal atau kontrol yang mengatur penggunaan dan akses ke data bus dan address bus. Kontrol bus memberitahu komponen lainnya tentang apa yang harus dilakukan pada data yang ditransfer. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan dari penjelasan yang saya bawakan, bahwa organisasi komputer ini berfokus pada interaksi antar komponen penyusun komputer, sedangkan arsitektur komputer lebih terkait dengan aspek pemrograman yang dilihat dari sisi programmer. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.